Namun dalam video itu tampak Dudung melakukan telekonferensi dengan jajaran TNI AD. Di sebelah ini adalah wilayah yang memerlukan kebijakan ya dalam menyikapinya. Tidak boleh emosional, tapi juga harus dilandaskan pada hukum. Contohnya Rafli Harun, orang pintar. Rafli Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Saya sih mendukung ya secara pribadi komplain teman-teman TNI Angkatan Darat. Oh itu nggak masalah ya, jadi silakan memprotes ya, gitu, tapi dengan caranya. Karena ya, kan begini. Wajar betul, oke. Ya karena itulah kalau memang ini sebuah kemarahan itu wajar saja. Orang boleh dong marah gitu kan. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba memunculkan jiwa kosa, jiwa kolega. Karena yang dihadapi adalah kekuatan bersenjata yang tak ada lawannya kalau dihadapkan pada sipil. Rafli Harun, belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Dari semua video yang dibuat oleh teman-teman Angkatan Darat, itu semuanya satu narasi, yakni narasi protes atas penyebutan gerombolan dan ormas, yang itu sangat wajar kemudian untuk diprotes, ya. Karena TNI jelas bukan gerombolan, TNI bukan ormas. Saya tidak melihat ada protes terhadap yang lain. Kami tidak seperti gerombolan, kami tidak seperti ormas, tetapi kami orang-orang terpilih. Jangan kita pilih. TNI lawan tentara itu adalah tentara lain ya, kekuatan bersenjata yang lain ya, bukan disiapkan untuk berada pada kehidupan sipil dan kemudian katakanlah memberikan sebuah peringatan keras atau bahkan semacam ancaman misalnya kepada sipil, bukan begitu? Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Ya. Hai Effendi Simbolon, terkait dengan pernyataan kau tentang TNI, kau bilang gerombolan karena kami TNI bukan gerombolan. Padahal ini awalnya kan persoalan antar pimpinan lembaga dengan seorang anggota DPR. Nah, mudah-mudahan ya kita tidak mendapatkan contoh terus-menerus di mana sipil dan TNI ini ditumbuk ya, dibenturkan. Tidak boleh begitu. Saya tidak melihat itu sesuatu yang berlebihan ya. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memberikan pengarahan dalam fungsi pembinaannya sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Yang saya pertanyakan adalah apakah memang hal seperti itu perlu persetujuan Panglima atau tidak? Yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah tekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Di HP saya belum ada SMS, belum ada telepon. Kalau beliau mau datang, saya terima dengan baik. Effendi Simbolon sudah menyatakan permintaan maaf ya, dan rasanya itu sudah cukup, tidak perlu diperpanjang lagi. Ya saya kira Effendi Simbolon sudah meminta maaf. Tentu saya yakin Jenderal Dudung adalah jenderal yang punya kelapangan hati untuk memaafkan, karena ini juga bagian dari fungsi TNI yang manunggal dengan rakyat ya. Beliau sudah minta maaf, kita harus lebih dewasa, kita harus lebih legowo. Kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu, kecil bagi kami untuk menghadapinya. Dimanapun kan Pak Effendi Simbolon punya konstituen juga, dia bisa terpilih menjadi anggota DPR karena dipilih orang juga. Karena itu ya sudahlah, saling memaafkan sudah terjadi dan menjadi pelajaran semua pihak saya kira untuk apapun posisinya menata hati-hati dengan kalimat. Salam pembaharuan. Saudara, pakar hukum tata negara Rafli Harun merespons soal permasalahan antara anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui, Effendi menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas pada saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI. Hal itu membuat Dudung geram dan beredarlah video dirinya memerintahkan prajurit TNI Angkatan Darat mengecam pernyataan Effendi Simbolon. Effendi diketahui telah dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR untuk dimintai keterangan hari ini. Sementara itu, MKD DPR juga berencana memanggil Dudung untuk memberi klarifikasinya terkait video tersebut. Menurut Refli, persoalan ini merupakan wilayah yang memerlukan sikap bijak, tidak boleh emosional dan harus dilandasi dengan hukum. Namun dalam video itu tampak Dudung melakukan telekonferensi dengan jajaran TNI AD. Di sebelah Dudung tampak Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Agus Subianto. Ini adalah wilayah yang memerlukan kebijakan ya dalam menyikapinya. Tidak boleh emosional, tapi juga harus dilandaskan pada hukum. Lebih lanjut, Refli Harun menegaskan bahwa jangan polemik ini memunculkan jiwa korsah atau kolega, karena yang dihadapi adalah kekuatan bersenjata. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba memunculkan jiwa korsa, jiwa kolega, karena yang dihadapi adalah kekuatan bersenjata yang tak ada lawannya kalau dihadapkan pada sipil. Refli Harun melanjutkan bahwa TNI disiapkan untuk melawan tentara lain, bukan dihadapkan dengan sipil, apalagi sampai mengeluarkan pernyataan keras atau ancaman terhadap sipil. TNI lawan tentara itu adalah tentara lain, ya, kekuatan bersenjata yang lain, ya, bukan disiapkan untuk berada pada kehidupan sipil dan kemudian katakanlah memberikan sebuah peringatan keras atau bahkan semacam ancaman misalnya kepada sipil, bukan begitu. Menurut Refli, persoalan ini berawal dari antara pimpinan lembaga, jadi jangan sampai sipil dan militer dibenturkan. Padahal ini awalnya kan persoalan antara pimpinan lembaga dengan seorang anggota DPR. Nah, mudah-mudahan ya kita tidak mendapatkan contoh terus-menerus di mana sipil dan TNI ini ditumbuk ya, dibenturkan. Tidak boleh begitu. Dan sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Ridwan Habib menilai pernyataan TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas ini sebenarnya kata-kata yang kurang pantas disampaikan oleh Effendi Simbolon. Ia menilai sangat wajar jika prajurit TNI kecewa dengan pernyataan tersebut. Namun perlu dilihat juga, kekecewaan ini merupakan spontanitas datang dari setiap pribadi prajurit TNI atau sistematis dengan komando. Sebab belakangan hanya KSAD Dudung Abdurrahman saja yang marah dan meminta prajurit TNI Angkatan Darat mengecam pernyataan tersebut. Padahal Effendi tidak menyinggung satu matra melainkan TNI secara keseluruhan. Saya sih mendukung ya secara pribadi komplain teman-teman TNI Angkatan Darat. Oh, itu nggak masalah ya. Jadi silakan memprotes ya, gitu, tapi dengan caranya. Karena kan begini. Wajar, betul. Oke. Ya, karena itulah kalau memang ini sebuah kemarahan itu wajar saja. Orang boleh dong marah, gitu kan. Lebih lanjut, Ridwan juga heran lantaran Panglima TNI merespon pernyataan tersebut secara datar. Menurut Ridwan, Jenderal Andika bisa bersurat resmi atas nama TNI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terkait pernyataan yang kurang elok yang disampaikan oleh Dewan saat rapat dengar pendapat. Mekanismenya sebenarnya sih boleh saja TNI bersurat keberatan atas ucapan Effendi Simbolon, ujarnya. Terkait video viral KSAD Dudung Abdurrahman yang memerintahkan prajurit TNI Angkatan Darat mengecam pernyataan Effendi Simbolon, Ridwan menilai hal tersebut sah-sah saja dan tidak berlebihan. Dari semua video yang dibuat oleh teman-teman Angkatan Darat, itu semuanya satu narasi, yakni narasi protes atas penyebutan gerombolan dan ormas, yang itu sangat wajar kemudian untuk diprotes, ya. Karena TNI jelas bukan gerombolan, TNI bukan ormas. Saya tidak melihat ada protes terhadap yang lain. Menurutnya, sebagai KSAD, Dudung memberikan sebuah pengarahan dan pembinaan kepada prajuritnya. Di sisi lain, yang menjadi pertanyaan apakah tindakan Dudung perlu persetujuan Panglima TNI atau tidak.
Serta jika hal ini menimbulkan kemarahan, kenapa hanya TNI Angkatan Darat saja yang bereaksi atas pernyataan tersebut? Ya, saya kira Effendi Simbolon sudah meminta maaf. Tentu saya yakin Jenderal Dudung adalah jenderal yang punya kelapangan hati untuk memaafkan, karena ini juga bagian dari fungsi TNI yang manunggal dengan rakyat ya. Ini menjadi pertanyaan teman-teman di luar sana selama ini meneliti tentang militer. Kenapa teman-teman TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara tidak membuat video serupa? Apakah tidak ada inisiatif dari kepala stafnya atau bagaimana? Ujar Ridwan. Bagaimanapun kan Pak Effendi Simbolon punya konstituen juga. Dia bisa terpilih menjadi anggota DPR karena dipilih orang juga. Karena itu ya sudahlah, saling memaafkan sudah terjadi dan menjadi pelajaran semua pihak saya kira. Untuk apapun posisinya menata hati-hati dengan kalimat. Sebelumnya, sempat viral sebuah rekaman video yang memperlihatkan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, yang menginstruksikan agar prajuritnya mengecam anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Instruksi diberikan Dudung secara lisan pada saat rapat internal yang dilakukan secara daring di hadapan prajuritnya. Terlihat pula Wakil KSAD Legend Agus Subianto yang duduk di samping Dudung dalam video tersebut. Dalam video yang berdurasi 2,45 detik itu, Dudung meminta agar jajarannya tidak diam begitu saja dan merespon pernyataan Effendi Simbolon. Jangan kita diam saja. Dia ini siapa? Enggak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia. Ucap Dudung dalam rekaman video yang dilihat Kompas.com pada Rabu 14 September 2022. Masih dalam rekaman video yang sama, Dudung meminta agar para perwira TNI turut merespon pernyataan Effendi Simbolon. Sebab ia mengaku telah mendapat informasi bahwa para prajuritnya di bawah seperti di grup Tamtama dan Bintara pun sudah gerah dengan pernyataan Effendi Simbolon. Dudung pun meminta agar setiap prajurit bergerak, bahkan memberdayakan seluruh pihak termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI untuk merespon pernyataan Effendi secara masif. Jenderal Dudung Abdurrahman sendiri menganggap kecaman prajurit terhadap anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, sebagai hal yang wajar. Dudung beralasan bahwa prajurit selama ini telah berkeringat menjalankan tugas di medan operasi. Apalagi tugas operasi yang dilaksanakan membuat mereka harus pergi meninggalkan anak dan istri. Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas, itu menyakitkan bagi saya. Ya. Belum lagi mereka juga berhadapan dengan berbagai kesulitan selama menjalankan tugas operasi tersebut. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Ya, tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Nah, hal inilah kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin. Wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan, ujar Dudung. Nah, itu menyakitkan untuk seluruh prajurit. Dan saya tekankan kepada seluruh prajurit, ya, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Meski demikian, Dudung memastikan situasi prajurit saat ini sudah mulai kondusif. Ia juga meminta jajarannya agar tidak ada lagi prajurit yang mengecam Effendi. Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Saya sampaikan kepada jajaran tidak ada lagi pernyataan-pernyataan liar seperti itu, kata dia. Saya minta hentikan, cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf. Dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Seperti diketahui sebelumnya, Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Tidak hanya itu, Effendi menyinggung isu renggangnya hubungan Dudung dan Andika. Pernyataan tersebut membuat prajurit TNI naik pitam, mulai dari level Komando Distrik Militer atau Kodim, Komando Resor Militer atau Korem, Komando Daerah Militer atau Kodam, hingga ring utama di lingkungan Mabes Angkatan Darat.
Effendi pun akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan, lebih-lebih organisasi masyarakat atau ormas.